Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari asam basa, yaitu hidrolisis garam. Di video kali ini kita akan membahas nih, apa sih itu hidrolisis garam, lalu pH asamnya, dan juga pH basa dari si garam ini. Oke, kita langsung masuk aja ke konsep hidrolisis. Nah, hidrolisis itu jadi apa sih sebenarnya? Di asam basa kemarin, kita sudah belajar nih bahwa misalnya ada asam di sini ditambah dengan basa, ya, reaksi asam basa biasa menghasilkan apa? Kita tahu bahwa kalau misalnya asam ditambah basa kayak gini, itu akan menghasilkan garam kan, teman-teman? Nih. Tinggal disubstitusi gitu ya. Jadi NaCl plus air ya. H2O. Nah, dalam hidrolisis kali ini, kita itu akan lebih fokus ke sininya nih, ke garamnya. Kita akan hitung, ini tuh pH-nya kira-kira asam, netral, ataupun basa. Nah, maka dari itu, dalam hidrolisis, kita harus tahu juga nih, garam ini, misalnya contoh kita pakai yang di sini aja ya, NaCl, itu tuh berasal dari senyawa apa sih? Berasal dari reaksi asam basa apa sih? Nah, karena kita udah tahu nih reaksinya gini, berarti kan NaCl ini berasal dari HCl dan natrium hidroksida ya. HCl itu kan kalau misalnya di asam basa kemarin itu asam kuat ya. Kalau NaOH itu basa kuat. Nah, kita tuh harus tahu si NaCl ini tuh berasal dari asam basa apa sih? Asam kuat, basa kuat, asam lemah, atau basa lemah. Maka dari itu, dalam hidrolisis kali ini, kita harus hafalin lagi. Asam kuat itu siapa aja, asam lemah itu siapa aja, basa kuat itu siapa, dan basa lemah itu siapa. Karena, lagi-lagi kita harus tahu nih, garam itu tuh berasal dari kuat, lemah, atau apa gitu ya. Misalnya contoh CH3COO-Na. Ini garam kan? Garam itu simpelnya adalah percampuran antara positif dan negatif gitu ya teman-teman di bab ikatan gitu ya, tata nama gitu ya. Garam kan campuran dari positif dan negatif gitu. Atau ikatan ion lah ya garam itu. Nah, maka dari itu CH3COO. Maka dari itu natrium asetat ini itu berasal dari apa? Nah, CH3COO berarti kan udah pasti dari CH3COH dong. Asam asetat dong untuk asamnya. Dan Na ini berarti berasal dari NaOH. Nah, si asam asetat ini itu kan berarti ini ya, asam lemah ya. Sedangkan si natrium hidroksida ini adalah basa kuat. Nah, kita tuh bisa menentukan dari data-data ini tuh pH-nya berapa sih? Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman, mulai dari asam kuat dan basa kuat. Contoh garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu adalah NaCl misal. NaCl itu kan berasal dari NaOH dan HCl ya teman-teman. NaOH itu adalah basa kuat dan HCl itu adalah asam kuat. Nah, maka dari itu, kalau misalnya asam kuat ditambah dengan basa kuat, itu pH-nya sama dengan 7. Kenapa? Karena dalam hidrolisis perlu diingat yang bisa terhidrolisis atau yang bisa bereaksi gitu ya teman-teman, itu hanya yang lemah. Nah, ini harusnya yang bisa bereaksi dengan air gitu ya. Saya tambahkan. Dengan air. Itu hanya yang lemah. Nah, cara reaksinya itu gimana? Lihat nih. NaCl. Na kan berarti terdiri dari Na plus gitu ya. Dan Cl ini kan berarti dari Cl min gitu ya. Nah, ya udah gampang. Na plus ditambah H2O. Tapi karena dia adalah basa kuat, Na ini kan berasal dari basa kuat ya, dari NaOH. Berarti dia itu tidak bisa bereaksi. Karena nggak cukup kuat untuk melakukan reaksinya, karena dia kan kuat ya. Nah, kalau misalnya Cl min, itu juga sama, kita selalu reaksikan dengan H2O gitu ya.
Nah, si Cl- di sini itu kan berasal dari HCl ya. Nah, HCl ini adalah kuat. Makanya dia juga tidak bisa bereaksi, sehingga pH-nya 7. Karena nggak ada yang lebih dominan antara asam dan basanya gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut jika asam kuat ditambah basa lemah. Nah, contohnya kayak apa? Oke, contoh kita punya senyawa di sini HCl gitu ya, asam kuat. Basa lemahnya contoh NH3 gitu, yang umum. Menghasilkan garam apa? NH4Cl ya. Kita fokuskan garamnya aja. Nah, berarti kan NH4Cl ini tuh kan berasal dari NH3 dan HCl. Kalau misalnya kita jabarkan NH4Cl itu kan menjadi NH4 plus dan Cl-. Nah, untuk menentukan reaksi hidrolisisnya, berarti kan kita harus reaksikan dengan air ya. Intinya kalau mau misalnya kita menentukan reaksi hidrolisisnya, kita harus reaksikan dengan air. Ya udah, tapi ingat air di sini yang bisa bereaksi hanya jika berasal dari yang lemah. Di sini kan ini asam kuat ya. Ini basa lemah. Berarti yang bisa bereaksi itu hanya yang NH4 ini. Karena NH4 plus ini kan berasal dari NH3 ya, basa lemah. Jadi kita bisa reaksikan dia dengan air gitu ya. Nah, hasilnya jadi gimana? Hasilnya jadi NH4 ditambah H+. Ya. Dari mana sih? Sebenarnya ini reaksi substitusi biasa. Ya, pertukaran reaksi biasa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, ada tipsnya. Tipsnya adalah kita pertama-tama lihat dulu nih. NH4 plus ini kan berasal dari basa lemah ya. Nah, sedikit tambahan NH3 itu juga bisa ditulis sebagai NH4OH gitu ya. Tambahan aja. Jadi kalau misalnya ada soal NH3, kalian bisa ubah ke NH4OH. Begitu juga sebaliknya. Sama aja gitu. Nah, di sini kan NH4 plus itu berarti NH4OH ya. Nah, berarti produk di sini itu pasti sama bentuk awalnya. Ditambah, ini kan basa. Berarti kita tambah lawannya. Lawannya itu kan asam. Ditambah H+. Nah, sedangkan yang Cl- ini kan berasal dari asam kuat. Kalau misalnya berasal dari asam kuat, artinya dia tidak bisa bereaksi. Nah, di sini kita lihat nih. Dari reaksi hidrolisis ini, ternyata di sini ada H+. Di sini kan nggak ada apa-apa ya. Maka dari itu, asam kuat, jika ditambah dengan basa lemah, itu pH-nya pasti kurang dari 7. Karena ini nih, dari reaksi ininya, muncul keluar H+, sehingga dia membuat garam itu tuh menjadi asam. Atau simpelnya teman-teman, ya teman-teman tinggal lihat aja kan, asam kuat gitu ya, kuat. Basa lemah, lemah. Kalau misalnya ini ceritanya lagi boxing gitu ya, yang satu kuat, yang satu lemah, ya udah pasti menang yang kuat dong. Berarti pH-nya asam. Gitu teman-teman simpelnya. Tapi untuk mendalami kenapa sih dia bisa asam? Nah, kita lihat dari reaksi hidrolisisnya. Karena di sini dia menghasilkan H+. Gitu. Nah, di sini kan yang bereaksi cuman yang pertama doang ya. Yang dua ini kan gak bereaksi. Artinya, dia itu adalah namanya reaksi sebagian atau parsial. Gitu teman-teman. Nah, sekarang coba basa kuat tambah asam lemah. Harusnya udah semakin paham gitu ya. Contoh basa kuat itu apa? Contohnya nih kita kasih NaOH aja gitu ya, biar gampang. Ditambah asam lemah apa? CH3, COH yang familiar. Hasilkan CH3, CO, Na. Nah, kita fokus di sininya. Di sini juga ada H2O ya. Dan kita fokus di sininya. Ketika kita jabarkan, dia akan jadi CH3COO- dan H+. Ingat, yang bisa bereaksi itu yang hanya yang lemah. Ya, hanya yang lemah. Berarti yang bisa bereaksi ini hanya yang CH3COO- dong. Kita tambahkan dengan H2O ya. Dia jadi apa? Ingat, dia itu CH3COO- kan berasal dari CH3COH ya. Berarti produknya itu ya berarti asalnya. Nah, kita tulis aja asalnya di sini.
Nih, si CH3COH. Baru ditambah, dia kan asam ya. Yang sudah kita tulis di sini itu kan asam. Lawannya apa? Lawannya basa dong. Basa itu identik dengan apa? OH-. Nah, terus gimana dengan, maaf, ini harusnya Na+ ya. Gimana dengan Na+ di sini? Na+ di sini itu kan basa dari NaOH ya. Tuh, kalau misalnya kita jabarkan kan jadi Na+ tambah OH- gitu ya. Na+ dan OH-. Karena dia berasal dari basa kuat, artinya Na+ ini tidak bisa bereaksi atau tidak bisa terhidrolisis. Hidro kan tidak bisa bereaksi dengan air. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari dua reaksi ini ya, teman-teman, kita bisa menemukan bahwa di sini ada OH-. Muncul di sini identik dengan karakter basa. Maka dari itu, basa kuat kalau misalnya ditambah asam lemah, itu hasilnya pH-nya pasti lebih dari 7. Karena di reaksi ini nih, ada OH- yang keluar. Ada basa, ada karakter basa yang keluar dari reaksi ini. Dan reaksi ini merupakan reaksi sebagian. Karena kayak tadi ya, yang bereaksi kan hanya yang pertama doang gitu ya. Hanya yang lemah doang. Atau kita bisa pakai konsep yang tadi saya jelaskan, konsep cara cepatnya gitu ya. Lihat aja yang kuat yang siapa di sini. Yang kuat kan si basa ya. Kalau misalnya dia bertarung dengan yang lemah, berarti dia udah pasti yang menang, sehingga pH-nya akan basa gitu. Itu cara mudah untuk mengingatnya. Oke. Nah, tapi gini, bagaimana jika basa lemah ditambah asam lemah? Contohnya gimana? Contohnya kita coba pakai CH3COH, asam asetat, dan basa lemahnya kita coba pakai dengan NH3 ya. Atau ingat kalau ini tuh bisa dijadikan juga NH4OH. Kan kalau NH4OH dipecah gitu ya, jadi NH4+ dan OH- gitu ya. Sehingga NH4-nya ini kan bersatu dengan si CH3COH-nya ya. Ditambah H2O. Nah, ini kan garam ya teman-teman. Nih. Nah, kan tadi bilang ya, kalau misalnya yang bereaksi itu hanya yang lemahnya doang. Dua-duanya sekarang lemah. Nih, kita jabarkan dulu. Nah, sekarang dua-duanya itu lemah. Artinya, dia bereaksi dua-duanya. NH4+ ini bisa bereaksi dengan air, dan CH3COO- itu juga bisa bereaksi dengan air. Hasilnya jadi apa? Kita coba kerjakan yang pertama dulu ya. Nih, yang NH4+ ini kan awalnya berasal dari NH4OH ya di sini ya. Atau NH3 gitu ya. Berarti kita tulis dulu NH4OH. Ditambah apa? Dia kan basa lemah ya, basa ya. Lawannya basa itu apa? Asam. Asam itu identik dengan apa? H+. Kita tulis di sini H+. Bagaimana dengan CH3COO ini? Ya udah, berarti kan CH3COO ini kan berasal dari CH3COH. Kita tuh tulis CH3COH dulu di sini. Ditambah lawannya asam apa? Basa kan. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, mungkin kalian akan pikir, oh, ini mungkin pH-nya 7 ya. Karena ada H+ dan OH-. Ternyata salah, teman-teman. Kita tidak bisa menentukan dari situ. Kita harus lihat dari Ka-nya. Dari tetapan kesetimbangan asamnya. Dan juga kita harus melihat dari apanya juga. Dari Kb-nya juga, tetapan kesetimbangan basa. Kenapa? Karena kalau gitu kita gimana cara bedain dong ya sama yang asam kuat plus basa kuat? Nih, karena kan belum tentu, bisa jadi ketika dia bereaksi, bisa jadi kan si OH-nya kan yang lebih tinggi, bisa jadi ya. Atau H+ yang lebih tinggi, bisa jadi. Nah, kita tentuin itu tuh dari mana? Dari Ka dan juga Kb. Nih, kalau misalnya Ka-nya lebih besar dari Kb, artinya apa? Mungkin teman-teman udah bisa nebak ya. Ini asam gitu ya. Asam lebih besar dari basanya. Berarti pH-nya ya berarti kurang dari 7, asam. Kalau misalnya Ka-nya itu lebih kecil dari Kb, berarti pH-nya ya basa dong ya. Kan basanya yang lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya Ka-nya sama dengan Kb, ya udah berarti pH-nya 7 dong. Kan seimbang.
Anggap aja kayak jungkat-jungkit gitu ya teman-teman. Ini asam, ini basa. Kalau misalnya basa ini masanya lebih besar gitu ya, lebih berat, artinya kan dia akan cenderung turunnya ke basa gitu ya teman-teman. Untuk mengingatnya. Jadi intinya apa? Kalau basa lemah, sama-sama lemah, kita harus mencari Ka dan Kb-nya ini. Kita harus tahu. Biasanya di soal itu dikasih tahu. Dan karena ini dua-duanya bereaksi, artinya dia bukan reaksi sebagian, tapi reaksi total. Karena kan dua-duanya bereaksi gitu ya. Oke. Edu tipsnya adalah ingat, yang bisa terhidrolisis atau yang bisa bereaksi dengan air itu hanya yang lemahnya aja. Entah itu asam lemah atau basa lemah ya. Yang penting tuh lemahnya aja. Atau kalau misalnya kalian mau cepet gitu ya, kalian pikirin aja kayak misalnya kita mau ngelakuin boxing gitu. Yang kuat udah pasti menang. Sehingga pH-nya juga kan mengikuti yang menang itu. Tapi ingat, kalau misalnya lemah dan lemah gitu ya, kita harus tentuin dari Ka dan juga Kb, siapa sih yang lebih unggul. Baru pemenangnya ya udah pH-nya ikuti pemenangnya gitu. Oke, sekarang gimana sih perhitungan pH asam dari hidrolisis? Tadi kan kita hanya memprediksi ya. Kita tuh dari tadi kan hanya memprediksi. Berapa sih pH-nya? Apakah pH-nya asam, basa, atau netral? Kita hanya memprediksi. Tapi berapa sih sekarang pastinya gitu ya? Nah, dalam hidrolisis ini kita ada sebuah rumus yaitu gini. H+ sama dengan akal. Ini kita mencari H+ dulu ya, karena kita mau mencari pH asam. Berarti kan H+ kan yang dicari. Sama saja seperti asam basa sebelumnya ya. Kalau mau mencari asam berarti kita cari H+-nya. Asam atau H+ molaritas dari H+ ini sama dengan akal dari Kw per Kb dikali molaritas dari garam dikali dengan valensi lemah. Nah, di sini teman-teman perlu ingat bahwa Kw per Kb itu juga bisa dinyatakan dengan KH. Jadi kalau misalnya di soal udah ada KH-nya dikasih tahu sekian, ya udah teman-teman nggak usah bingung. Kalian tinggal ganti aja si Kw per Kb ini dengan KH. M garam kali valensi lemah. Nah, gitu. Dan teman-teman perlu ingat kembali kalau Kw, tetapan air, itu adalah 10 pangkat min 14 ya, teman-teman. Oke. Nah, terus di sini apa? M garam. M garam itu adalah molaritas garamnya itu. Garam ya, molaritas garamnya yang memiliki rumus ya udah mol per volume, seperti di konsep mol biasa. Lalu valensi lemahnya itu apa? Ya, sekarang gini, kalau misalnya kita ada senyawa seperti ini nih, NH4 2 SO4 gitu ya. Nah, valensinya itu berapa? Kita kali dengan berapa? Nih, di sini ditulis valensi lemah. Di antara NH4 dan SO4, mana sih yang berasal dari yang lemah gitu ya? SO4 kan berarti dari H2SO4 gitu ya. NH4 kan berarti dari NH4OH atau NH3 gitu ya. Berarti yang lemah kan yang NH4 ya. Nah, NH4 di sini di kanannya ada angka 2. Artinya valensinya kita di sini akan kalikan dengan 2. Gitu. Jadi valensi lemah di sini itu kita lihat dari garam yang si senyawanya itu yang lemah, yang berasal dari senyawa yang lemah, yaitu kalau di sini NH4, makanya valensinya 2. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya Na2SO3 gitu ya? Valensinya di sini berapa? Kita nanti tulis di sini itu berapa? Lihat, jangan terkecoh gitu ya teman-teman. Jangan melihat Na2 langsung masukin 2. Jangan, karena Na ini kan berasal dari NaOH ya. Kalau SO3 ini kan berasal dari H2SO3. NaOH ini kan kuat. H2SO3 ini baru yang lemahnya. Sehingga
Valensi lemah di sini, ya berarti kita tulisnya dengan 1. Karena kan kalau SO3 ini nggak ada si valensinya ya, nggak ada ya. Berarti ya udah kita tulisnya 1. Jadi ingat, kita tulis valensi lemah di sini, itu adalah senyawa yang berasal dari yang lemahnya gitu. Oke, lalu bagaimana jika perhitungan pH basa? Sebenarnya mirip ya, cuma bedanya kita mencari OH-. OH- itu sama dengan atasnya tetap sama nih, KW per sekarang karena kita mau mencari OH-, lihat kalau misalnya dia H+ kan bawahnya KB ya bahasanya ya. Berarti ya udah kalau misalnya di sini OH-, bawahnya lawannya asamnya dikali molaritas dari garam dikali valensi lemah. Konsepnya masih sama aja. KW per Ka itu juga bisa disingkat menjadi tetapan KH. KH itu apa? Maaf tadi saya lupa ngomong gitu ya. Kepanjangan dari KH itu apa? Yaitu tetapan hidrolisisnya gitu. Latihan soal ya teman-teman supaya semakin paham. Kita baca nih dulu soalnya. Garam natrium asetat yang ml-nya sebesar ini sebanyak 410 mg dilarutkan dalam air hingga volumenya itu mencapai 500 ml. Jika diketahui tetapan hidrolisisnya, KH-nya itu 10⁻², tentukan pH lautan garam tersebut berapa. Oke, kita kan mau cari pH dari CH3COO Na ini ya. Nah, tapi kita bingung. Kita mau pakai rumus asam atau mau pakai rumus basa nih. Makanya itu fungsinya kita belajar memprediksi yang sudah dijelaskan di awal gitu ya. Yang kalau misalnya basa kuat tambah asam lemah itu pH-nya berapa. Nah, itu fungsinya kita memprediksi. Sehingga kita tahu, nih kita jabarin dulu ya. CH3COO kan berarti dari CH3COH ya. Na-nya kan berarti dari NaOH. Ini asam lemah, ini basa kuat. Artinya kita tahu kalau misalnya pH-nya adalah basa. Karena dia kan basa kuat ya. Di sini asam lemah. Artinya kalau basa kuat dicampur asam lemah, pH-nya itu pasti basa. Karena pH-nya basa, berarti kan kita menggunakan rumus OH- ya. Ya udah kita tinggal nulis aja OH- sama dengan akal. Karena di sini dikasih taunya KH, ya udah kita tinggal tulis aja KH dikali M garam dikali dengan valensi lemahnya gitu ya. Kita tinggal masukin aja angka-angkanya. KH-nya ini adalah 10⁻². Nah, molaritas garamnya gimana? Molaritas kan rumusnya mol per volume ya. Oke, volumenya di sini yang pasti udah tahu nih, 500 ml. Karena kan dilautkan ya. Ingat teman-teman, dilautkan sama diencerkan tuh berbeda. Oke. Di sini kan dilautkan, berarti volumenya itu ada 500 ml. Berarti kita bisa langsung menyatakan di sini 500 ml. Nah, N-nya berapa? Ya udah kita tinggal pakai konsep mol biasa gitu ya. Massa sama dengan mol kali mm gitu ya. Berarti molnya adalah 410 mg per 82. Nah, ini teman-teman gak usah ubah gak usah dikali 10 atau dibagi 10 dulu ya. Kita gak usah ubah satuan dulu. Kita hitung aja dulu. 410 dibagi dengan 82. Hasilnya itu adalah 5. Tapi ingat, karena ini adalah miligram, hasil akhirnya adalah milimol. Gitu. Karena di sini mililiter, ya udah kita tinggal masukin aja milimol. Udah sama kan? Berarti kan hasilnya jadi 0,01 mol gitu ya. Ya udah kita tinggal masukin bukan 0,01 mol, 0,01 molaritas. Ya udah kita tinggal masukin di sini. Kalau saya pribadi lebih enak dalam bentuk kayak gini gitu ya. Supaya enak nanti ngitungnya kalau nggak boleh pakai kalkulator. Dikali valensi asam lemahnya berapa nih? CH3COO Na kan. CH3COO itu cuma 1, Na sendiri juga cuma 1. Ya udah 1. Tapi ingat ya, kita harusnya merhatiinnya CH3COO. Berhubung valensinya semua 1, berarti aman. Ya udah kita hitung aja. 10⁻² dikali 10⁻² kan pangkatnya tinggal dijumlah ya. 10⁻4. Kalau diakalin berarti kan pangkatnya tinggal dibagi ya. Karena ini akal pangkat 2, berarti tinggal dibagi 2. Jadi 10⁻². Ingat, kalau misalnya mau mencari pH dari basa, ya udah kita harus cari pOH dulu ya.
POH kan tinggal min log OH min. Atau tinggal min 2 ini pindahin ke depan, kaliin dengan negatif, jadi positif. POH-nya jadi 2. pH-nya berapa? Ya tinggal 14 kurangin 2. 12. Jadi pH dari garam natrium asetat ini yang diketahui datanya segini itu adalah 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 100 ml NH4OH 0,4 molar direaksikan dengan 100 ml lautan HCl 0,4 molar dengan Kb NH4OH-nya itu segini, tentukan pH campuran setelah bereaksi. Oke, kita pertama-tama kalau misalnya dikasih tahu bahwa reaksinya doang, kita harus tuliskan dulu aja ya reaksinya. NH4OH ditambah dengan HCl, berarti kan tinggal di substitusi ya. NH4Cl tambah H2O. Nah, sekarang kita harus pakai MBS aja. MBS gitu ya. Karena kan kita belum tahu nih, mol si NH4Cl tuh hasil akhirnya berapa. Kita kan harus tahu itu dulu. Baru kita bisa masukin ke rumus ini ya. Ke molaritas di sininya ya. Oke. Ya udah gampang aja. Berarti kan kalau misalnya molaritas ke mol, tinggal molaritas ini dikali volume ya. Dan saran saya nggak usah diubah dulu satuannya. Nggak usah pusing-pusing. Karena kita bisa menggunakan milimol gitu ya. Di sini kan mililiter. Kita gunakan saja milimol. 0,4 dikali dengan 10 jadi 40 milimol. HCl-nya berapa? Sama juga ya, 40 milimol. Oh ya teman-teman, perlu diingat ciri khas ya. Ciri khas dari reaksi hidrolisis itu pasti nih hasilnya itu 0, sisanya 0, nggak ada sisa. Nah, ini tuh ciri-cirinya kalian harus sadari gitu ya. Penting disadari. Karena ketika misalnya ujian akhir, itu kan semua soal asam, basa, hidrolisis, buffer, KSP gitu ya. Semua tuh dimasukin. Dan cara kita tahu itu tuh hidrolisis atau bukan, ya udah dengan melihat hasil akhirnya. Di sini sisanya 0 nih. Setelah kita pakai proyeksi pembatas, kayak biasa aja ya ngejainnya. Sisanya ini 0. Jadi kalau misalnya sisa 0, udah pasti kita akan menggunakan rumus hidrolisis gitu ya untuk mencari pH. Oke, karena di sini 40 milimol, karena koefisiennya satu semua, ya udah. Kita nulis di sini 40 milimol gitu ya. H2O-nya nggak usah dicari karena nggak penting. Oke, di sini kita tahu kalau misalnya dia ini asam kuat, ini basa lemah. Artinya apa? Artinya kita harus mencari pH-nya dengan H+ dong. Karena kan tadi diprediksi di awal asam kuat kalau dicampur dengan basa lemah itu akan menghasilkan garam asam. Karena kalau misalnya direaksikan hidrolisisnya itu akan menghasilkan H+-nya kan. Kalau si lemah ini kita tambah H2O itu kan akan menghasilkan H+ yang sudah dijelaskan tadi. Artinya kita menggunakan rumus asam gitu ya. Ya udah rumusnya kan tinggal H+ akal KW-nya itu kan 10 pangkat min 14, itu udah selalu pasti ya. Per KB ya, KB-nya di sini kan 2 dikali 10 pangkat min 6. Sekarang dikali molaritas dari garamnya. Kan N per V ya. Molaritas, lagi-lagi saya tulis N per V ya. N-nya kan di sini udah tahu nih, 40 milimol. V-nya berapa? Nah, logikanya aja teman-teman. Di sini kan 100 mili ya. NH4OH-nya 100 mili ya. HCl-nya juga 100 mili. Berarti ketika dia dicampur menghasilkan NH4Cl dengan mol segini, berarti gabungannya dong. Berarti volumenya adalah 200 gitu ya. Ingat, ini satuannya saya udah milimol ya. Jadi nggak usah diubah satuan lagi. Intinya kan kalau dicampur berarti menjadi tergabung gitu ya volumenya. Dikali sekarang valensinya. Kita lihat nih, NH4Cl kebetulan valensinya ini udah satu semua ya masing-masing. Terutama si NH4-nya, karena yang kita melihat kan yang lemahnya. Dia valensinya 1, ya udah kita kalikan 1. Udah, kita tinggal hitung dulu aja nih. Kita coret ya. Ini nolnya bisa kita coret kayak gini. Terus satunya ini kita bisa coret ke sini dan bisa dicoret juga jadi 1 gitu ya.
Berarti kan jadi 10 pangkat min 14 plus 10 pangkat min 6 itu kan berarti tinggal min 14 gitu ya. Ditambah 6, karena kan min 6 ini naik ya ke atas. Kalau naik kan jadi plus gitu ya. Jadi min 14 ditambah 6. Hasilnya itu kan jadi 10 pangkat min 8 ya. Dikali, ini kan tadi sudah kita coret ya. Jadi 1 per 10 gitu ya. Nah, 1 per 10 ini, 10-nya kan kalau ke atasnya jadi 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 1 ya. Di sini kan plus 1. Ketika di atasnya jadi min 1. Jadi 10 pangkat min 9. Oke, kalau misalnya kita buka akalnya, itu kan berarti tinggal dibagi 2 ya. Jadi 10 pangkat min 4,5. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya segini. Berarti pH-nya ya udah ya, tinggal 4,5 gitu ya. Dipindahkan ke depan. Nah, jadi gini ya teman-teman untuk pengerjaan soal yang kedua ini. Oke, jadi kesimpulannya apa? Hidrolisis itu intinya kan menentukan pH dari garamnya ya. Kalau misalnya kuat plus kuat, itu hasilnya pH-nya netral gitu ya. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, udah kuat dan kuat, ya udah kalian gak usah ngitung capek-capek bla 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 ya ke bawah. Hasilnya itu udah pasti 7 gitu. Lalu kalau misalnya ada asam lemah dan basa kuat, berarti hasilnya yang basanya ya, berarti pH-nya basa. Kalau asam kuat dan basa lemah, hasilnya berarti pH-nya asam. Rumusnya gimana? Nih saya tulis lagi untuk yang H+ aja ya. Akal KW per kebalikannya KB dikali M garam dikali dengan valensi lemahnya. Gitu ya teman-teman untuk video dari hidrolisis ini. Semoga membantu untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.